Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikela Alia Rizkia, NIM 18046168, mahasiswa pertukaran WNP Untri. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah metodologi sejarah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kajian metodologi sejarah. Materi yang akan saya sampaikan ada 5. Yang pertama, definisi metode dan metodologi sejarah. Yang kedua, perbedaan antara metode dan metodologi sejarah. Yang ketiga, teknik pemilihan topik dalam penelitian sejarah. Yang keempat, perbedaan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Dan yang terakhir, rancangan latar belakang, tujuan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori dalam penelitian sejarah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai metode dan metodologi. Untuk definisi dari metode dan metodologi sejarah sendiri sangat berbeda. Metode merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan objek kajian dalam sebuah penelitian. Sifat dari metode penelitian sendiri, apalagi di dalam sejarah, bersifat praktek atau praktis. Metode sendiri menurut Sartono Kartodirjo disebut sebagai to know how to do, atau langkah-langkah cara yang akan dilakukan. Sedangkan metodologi merupakan ilmu tentang metode, di mana menafsirkan peristiwa yang terjadi, di mana sifat dari metodologi sendiri adalah teoritis. Metodologi sejarah sendiri disebut dengan to know how to know. Selanjutnya, mengenai perbedaan dari metode dan metodologi. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Metode sendiri bersifat khusus, di mana metode lebih berkaitan dengan teknis dari keseluruhan yang dibahas dari metodologi. Jika metodologi bersifat umum, di mana metodologi itu perpaduan untuk memecahkan persoalan. Berdasarkan sifat yang lainnya, metode itu bersifat praktik atau praktek seperti yang saya sebutkan tadi, sedangkan metodologi bersifat teoritis. Selanjutnya, berdasarkan etimologi, di mana metode sendiri berarti metode atau cara, sedangkan metodologi adalah dua suku kata yang berasal dari metode dan logos, yang artinya adalah ilmu tentang metode. Selanjutnya, berdasarkan dari pengertian metode dan metodologi sejarah sendiri sangat berbeda, di mana metode itu adalah langkah-langkah atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang membahas mengenai metode atau lebih ke teoritis. Teknik-teknik dalam pemilihan topik penelitian. Yang pertama, teknik dalam pemilihan topik penelitian harus diperoleh melalui pengalaman atau dari pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, yaitu laporan hasil penelitian lain. Misalkan ada penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain, dan kita akan melakukan penelitian tersebut juga, namun lebih rinci. Yang ketiga, sumber pengetahuan lain, sama juga seperti yang tadi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat berkembang dan sangat maju. Maka dari itu, untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam pemilihan topik, kita harus berangkat dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya itu dengan melakukan diskusi ilmiah. Dan terakhir yang jangan sampai kita lupakan dalam pemilihan topik penelitian, yaitu penentuan topik itu harus mencakup 5W1H. Perbedaan penelitian sejarah dengan penelitian lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah itu membahas atau mengkaji mengenai peristiwa masa lalu. Maka dari itu, objek kajian dari penelitian sejarah sendiri tentunya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, rekonstruksi dari peristiwa masa lalu. Perbedaannya dengan penelitian lainnya, contohnya saja penelitian ilmu sosial, yaitu sosiologi, di mana bidang sosiologi membahas mengenai interaksi antar manusia pada saat ini dengan lingkungannya, bukan tentang masa lalu. Selanjutnya, rancangan penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana dalam latar belakang itu menjelaskan fakta-fakta, data-data, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan penelitian, di mana menggambarkan suatu konsep
atau memprediksi suatu situasi atau kondisi untuk mengidentifikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Selanjutnya perumusan masalah, di mana dalam perumusan masalah ini terdapat tulisan berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya landasan teori merupakan dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.